Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa, Desniati, Fahrudin, dan saya selaku host yaitu Kemal, dan yang terakhir adalah Liana. Kami dari kelas 12 MIPA 4, Seman 1 Margahayu. Di sini kami akan membahas tentang ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia. Ada 5 macam ideologi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi nasionalisme, liberalisme, komunisme, Islamisme, dan Pancasilaisme. Langsung saja, apa ada yang tahu tentang atau makna dari ideologi itu sendiri? Bagi yang tahu, silahkan on-mute dan berbicara. Sekarang, saya di sini akan menyatakan tentang ideologi. Yang menurut saya, ideologi adalah gagasan, pendapat, dan mengetahui. Nah, saya tadi baca dari narasumber yang lainnya, ideologi menurut Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup manusia. Jadi ya tadi juga kalau intinya mah gagasan dan pemahaman. Baik, segitu dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Rudin yang telah menyampaikan pendapatnya tentang makna dari ideologi. Langsung saja kita masuk ke dalam macam-macam ideologi. Untuk yang pertama, tentang ideologi komunisme. Bagi yang mengetahui ideologi komunisme, silahkan untuk on-mute dan berbicara. Karena Pak Rudin masih mengetahui tentang ideologi komunisme, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Rudin. Untuk yang pertama adalah apa makna dari ideologi komunisme itu sendiri, deh? Baik, di sini saya akan menjelaskan komunisme nih. Jadi kita harus mengetahui apa sih arti dari komunisme itu sendiri. Nah, komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan. Nah, bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jadi ya ideologi berkenaan dengan filosofi politik dan sosial. Oke. Untuk yang selanjutnya, karena barusan Fahrudin telah menjelaskan tentang makna dari ideologi komunisme, pasti dari setiap ideologi memiliki pelopor, Din. Siapa saja pelopor dari ideologi komunisme itu, Din? Baik, nah pasti kan setiap negara ya atau komunitas atau apapun itu ya pasti kan ada pelopornya nih. Pasti komunis juga ada pelopornya. Nah, pelopor komunis adalah Friedrich Engels. Nah, pada tahun 1844 Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal radikal yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Nah, kolaborasi tulisan Engels Marx yang pertama adalah The Holy Family. Mereka berdua sering disebut sebagai bapak pendiri komunisme, di mana beberapa ide yang berhubungan dengan Marxisme sudah kelihatan. Nah, Friedrich Engels adalah kan anak sulung dari industrial tekstil yang berhasil nih. Sewaktu ia dikirim ke Inggris untuk memimpin pabrik tekstil milik keluarganya yang berada di Manchester. Nah, ia melihat kemiskinan yang terjadi. Kemudian menulis dan dipublikasikan dengan judul Kondisi dari Kelas Pekerja di Inggris. Nah, kalau ya bahasa Inggrisnya ya Condition of the Working Classes in England. Ya, pada tahun 1844, Engels mulai mengikuti kontribusi dalam jurnal radikal yang ditulis Engels dan Marx. Yang pertama adalah The Holy Family. Ya, mereka sering disebut-sebut sebagai bapak pendiri komunisme. Oke. Barusan
Fahrudin sudah membahas tentang pelopor komunisme itu siapa. Nah, di Indonesia juga pernah ada partai komunis atau yang sering kita sebut dengan PKI. Siapa saja pelopor masuknya ideologi komunisme itu di Indonesia, Din? Baik. Nah, tadi kan ada pelopor komunisme dunia ya. Nah, sekarang mah pelopor komunisme di Indonesia. Ya, komunisme masuk ke Indonesia kan pasti ada pelopornya ya. Pelopornya itu dari orang Belanda atau yang sering kita sebut dengan Henricus Josephus Franciscus Maris Neville. Ya, itu namanya terlalu panjang ya. Jadi kita singkat aja dengan Henricus. Henricus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bars, dan dia juga tidak datang sendiri ya, dia datang dengan kawannya. Nah, Henricus mendirikan Indi Sosial Demokrasi Vereniging, atau ya bisa disingkatnya ISDV ya. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini ya, paham itu ya, karena mereka komunis. Salah satunya Serikat Islam esi pemimpin Semaun. Nah, kan Semaun juga pasti semua komunitas pasti ada yang satu dan dua atau belah pihak kanan, belah pihak kiri. Nah, kemudian SI terbelah menjadi SI merah dan SI putih. Akhirnya SI merah lah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926 dan 1948 hingga 1965. Jadi intinya mah pelopor PKI atau yang komunis masuk Indonesia adalah Henricus Josephus Franciscus Maris Neville, yang bisa kita singkat ya Henricus ya, itu mah terlalu panjang. Baik, itu penjelasan dari saya. Ya, barusan Farudin juga sudah membahas tentang pelopor masuknya ideologi komunis ke Indonesia. Pasti partai komunis atau ideologi komunis ini berdiri selama bertahun-tahun. Di dalam sejarah Indonesia ternyata ideologi komunis itu sudah dibubarkan. Nah, apa nih alasan dibubarkannya ideologi ini dan pada tahun berapa ideologi ini dibubarkan, nih? Baik. Nah, ideologi komunisme ya, atau yang sering kita sebut dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, pada Sabtu 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan ormas-ormasnya di Indonesia. Nah, beberapa keputusan yang menyatakan pembubaran organisasi ini adalah membubarkan PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah, serta semua organisasi yang seasas atau berlindung atau bernaung di bawahnya. Nah, PKI sudah menjadi organisasi terlarang ya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh berpihak kepada PKI ya, karena PKI karena komunis. Nah, salah satu alasannya yang paling memuncak mengapa PKI dilarang adalah karena tindakan PKI pada tragedi tahun sebelumnya 1965. Soeharto menyebut bahwa akan adanya aksi-aksi gelap dilakukan sisa-sisa kontrarevolusi gerakan 30 September atau PKI ya. Kalau sekarang ya kita sering menyebutnya dengan G30 SPKI. Nah, peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa yang menjadi alasan utama ada pembubaran PKI. Nah, jadi intinya semua keseluruhan yang saya sudah jelaskan itu adalah inti pembubaran PKI di Indonesia. Oke. Dan tadi kan kita sudah membahas tentang komunisme dan Partai Komunisme Indonesia atau yang kita sebut dengan PKI. Nah, apa sih tujuan dari Partai Komunisme itu di Indonesia? Tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda.
dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Nah, pasti segalanya mempunyai tujuan kan, seperti kita berangkat ke sekolah, tujuannya untuk mencari ilmu, dan lain-lainnya. Baik, itu adalah tujuan PKI. Dan kita harus juga mengingat apa tujuan PKI-nya, oke? Oke. Oke, terima kasih Farudin yang telah menjelaskan tentang ideologi komunisme. Kita lanjut ke ideologi yang kedua, yaitu ideologi Islamisme. Bagi yang bisa menjawab tentang ideologi Islamisme, silakan on mic dan berbicara. Islamisme. Islamisme Oh. itu dikenal politik Islam, yaitu seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Oke, barusan sudah dijelaskan dari arti ideologi Islamisme itu sendiri. Selanjutnya, apakah Islamisme itu merupakan konsep yang kontroversial? Ya, Islamisme ini adalah konsep yang kontroversial, bukan hanya karena paham ini menganjurkan peran politik Islam, tapi juga karena pendukungnya berkeyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah pemahaman Islam yang sebenarnya. Barusan sudah dijelaskan juga tentang kontroversial dari ideologi Islamisme. Yang selanjutnya adalah apakah pandangan Islamisme ini menekan pada perihal apa saja? Pandangan Islamisme menekankan pentingnya penerapan syariah atau hukum Islam, persatuan politik pan-Islamisme, serta menyingkirkan secara selektif pengaruh-pengaruh non-Muslim dari dunia Islam, khususnya pengaruh politik, sosial, ekonomi, dan budaya Barat yang dianggap sesuai dengan Islam. Baik, untuk yang selanjutnya adalah siapa saja golongan yang menjadi bagian dari rangkaian Islamisme itu sendiri? Ya. Sepertinya ada sedikit kendala teknis ya dari teman kita Riana, jadi dia tidak bisa melanjutkan untuk menjelaskan tentang ideologi Islamisme. Kita lanjut saja terlebih dahulu kepada ideologi yang berikutnya, yaitu ideologi yang ketiga tentang ideologi nasionalisme. Bagi yang mengetahui tentang ideologi nasionalisme, silahkan berbicara dan Saya paham ideologi nasionalisme. Oke, buat Desni, karena paham tentang ideologi nasionalisme, saya ingin nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan ideologi nasionalisme itu sendiri? Secara umum, ideologi nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan tujuan dan cita-cita. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Dan nasionalisme terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, kan tadi di akhir penjelasan tentang ideologi nasionalisme itu terbagi dalam beberapa bentuk. Boleh dijelaskan apa saja bentuk yang terdapat di dalam ideologi nasionalisme itu sendiri? Yang pertama ada nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua nasionalisme etis. Yang ketiga nasionalisme romantik, organik atau identitas. Yang keempat nasionalisme budaya. Yang kelima nasionalisme kenegaraan. Dan yang keenam nasionalisme agama. Oke. Selanjutnya adalah apa tujuan dari nasionalisme itu? Menumbuhkan atau meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun.
antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan antar sesama warga negara. Buat selanjutnya yaitu ciri-ciri dari nasionalisme itu seperti apa? Adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah negara, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional, dan yang terakhir adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Karena barusan sudah dibahas semuanya, saya ingin untuk Desni mencoba memberikan contoh beberapa perilaku nasionalisme. Contohnya yaitu satu, menaati hukum yang ada di negara sendiri. Yang kedua, membela kedaulatan negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjaga ketertiban dengan mematuhi peraturan. Yang kelima, turut mempertahankan kemerdekaan negara. Oke, karena barusan sudah dijelaskan secara keseluruhan tentang ideologi nasionalisme, terima kasih juga kepada Desni yang sudah menjelaskannya. Bagi yang mengerti tentang ideologi liberalisme, silahkan on-mic dan berbicara. Aku tahu. Aku tahu. Karena kita mengetahui ideologi liberalisme, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Apa itu ideologi liberalisme? Liberalisme itu adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu, dan ketidakadilan sosial itu merupakan hal yang wajar gitu. Jadi kayak gak adil itu hal yang wajar gitu. Yang selanjutnya itu, mengapa paham liberalisme sangat cepat menyebar ke negara-negara hampir ke seluruh dunia? Apa alasannya? Karena kan terbentuknya golongan liberalisme itu diawali dengan adanya revolusi ya. Kayak dimana masyarakat itu mulai menuntut hak kebebasan mereka gitu. Jadi si paham liberalisme ini menyebarnya di negara-negara Eropa. Terus di negara Eropa itu juga disetujui gitu masuknya paham itu tuh sama masyarakatnya. Terima kasih buat Anissa yang telah menjelaskan tentang ideologi liberalisme. Karena sudah 4 ideologi yang kita bahas, berarti tinggal 1 ideologi yang belum, yaitu tentang ideologi Pancasilaisme. Karena teman-teman saya semuanya telah menjelaskan ke-4 ideologi, berarti saya selaku host juga harus menjelaskan 1 ideologi Pancasilaisme. Arti atau maksud dari ideologi Pancasilaisme itu sendiri adalah penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. Pancasilaisme itu adalah julukan bagi seseorang yang memegang teguh dasar negara kita, yaitu Pancasila, seperti halnya anggota DPR Republik Indonesia yang haruslah seorang Pancasilaisme, karena jika bukan seorang Pancasilaisme maka dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang DPR. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan tentang ideologi Pancasilaisme. Aku boleh nanya nggak? Oke, boleh. Kan tadi kamu udah jelasin ya itu tuh ideologi Pancasilaisme itu apa. Nah aku mau nanya nih, ada 2 pertanyaan nih buat kamu. Oke. Yang pertama, aku pengen tahu nih contoh-contoh dari ideologi Pancasilaisme itu kayak gimana gitu, apa gitu. Oke, untuk contoh dari ideologi Pancasilaisme itu tidak jauh hanya dari Pancasila itu sendiri, yaitu tentang 5 sila, yaitu untuk sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa,
dalam sila ini eh, kita dibebaskan untuk memeluk agama yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Jadi di sila pertama, semua warga negara itu harus memiliki agama. Untuk sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini dijelaskan bahwa kita dalam bermasyarakat itu harus atau wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok, yaitu dengan hal yang beradab sesuai dengan isi dari sila kedua. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, contoh dari sila ketiga atau contoh dari ideologi Pancasila yang ini diambil atau selalu mementingkan kepentingan golongan bersama. Kita harus mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan kita pribadi. Contohnya dalam hal seperti pemilihan presiden misalnya, itu kita itu harus mementingkan pemilihan itu di atas segala-galanya. Misalnya kita sedang ingin bepergian, tapi karena ada hal itu atau karena ada pemilihan umum itu, kita harus memaksakan diri untuk hadir dalam pemilihan itu. Oke, selanjutnya adalah sila yang keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari ideologi Pancasila ini yaitu adalah menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk sila yang terakhir dari ideologi Pancasilaisme ini yaitu sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita dituntut untuk adil kepada sesama dalam hal apapun. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan tentang contoh-contoh dari ideologi Pancasilaisme itu sendiri. Aku nanya nih satu pertanyaan lagi. Fungsi dari ideologi itu tuh apa sih gitu? Ideologi Pancasilaisme itu apa fungsinya? Fungsinya fungsi dari ideologi Pancasila itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan memberikan 5 fungsi yang utama. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi dari ideologi Pancasilaisme itu adalah untuk membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga, fungsinya itu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi negara ini. Dan yang terakhir adalah menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Itu fungsi atau inti dari fungsi ideologi Pancasila itu sendiri. Mungkin dalam pembahasan kali ini kita cukupi karena kita telah membahas tentang kelima ideologi yang terdapat di negara kita Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya sebagai host, kesalahan kata maupun kesalahan teknis yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.